Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Kita ada di hari yang baru, kesempatan yang Tuhan berikan. Percayalah, Tuhan ada, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada, hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Amin, amin. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu. Amin. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Amin, haleluya. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Terbukti kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Dan terbukti Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Ada persoalan, ada pergumulan, tapi kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami siap mendengar. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolong kami semua supaya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ambil alih. Engkau yang berbicara. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya akan beri judul, Janganlah takut, engkau kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkata kepada kita semua pada saat pagi hari ini untuk tidak takut sebab kita adalah milik Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Namun saya hanya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca bersama-sama dalam ayat yang pertama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Dia berkata kita ini adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel
Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Sebab apa? Mereka sedang mengalami penderitaan, yaitu mereka dibuang ke Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Allah mencoba untuk mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang selalu mengasihi umatnya dengan kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang luar biasa itu. Meskipun bangsa Israel, umat Allah, seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka sering berpaling dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan mereka bahwa aku mengasihi engkau. Engkau adalah kepunyaanku. Aku menebus engkau. Bahkan kita melihat ayat-ayat selanjutnya bahwa Dia mengenal kita dengan luar biasa. Nah, pada saat pagi hari ini Tuhan berkata kepada umatnya supaya mereka jangan takut. Keadaan yang dialami oleh bangsa Israel seolah-olah mereka dirundung oleh suatu keadaan yang tidak ada pengharapan. Ya, suatu keadaan yang membuat mereka menjadi berputus asa. Mereka di pembuangan, tidak ada kebebasan, tidak ada kelepasan, tidak ada kemerdekaan, bahkan tidak ada pengharapan untuk masa depan mereka. Tetapi Allah datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya dan Dia berfirman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini pun menjadi bagian kita semua, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kita umat-umat Tuhan, orang percaya. Kita melihat bersama-sama setidaknya ada 3 alasan yang mendasar sehingga umat Allah tidak perlu untuk menjadi takut. Apa yang kita takutkan hari-hari ini? Kondisi yang ada di sekitar kita, ya. Kita ada di masa yang seolah-olah menakutkan, dan memang itu yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita. Kita sedang takut, sedang mengalami banyak sekali tantangan, tetapi biarlah firman Tuhan ini datang kepada kita menjadi alasan yang kuat supaya kita tidak takut dan cemas. Nah, mari sama-sama kita melihat di dalam ayat ini. Di sana dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Luar biasa. Ada 3 poin penting. Di sini dikatakan Allah telah menebus kita. Aku telah menebus engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ini adalah bentuk kasih Allah yang luar biasa. Dia sudah menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas ataupun perak. Tapi kalau kita melihat sungguh betul-betul kasih Allah itu dahsyat, ajaib dan luar biasa di dalam hidup kita. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia sehingga Dia membuktikan kasih dan pengorbanannya itu di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar bersama-sama, kata menebus ini dari bahasa aslinya, ini memiliki pengertian yang lebih dalam, yang kita akan melihat bersama-sama, memiliki arti yang luar biasa. Menebus ini artinya membebaskan. Jadi Tuhan datang untuk membebaskan bangsa Israel, juga membebaskan kita, dan juga melepaskan. Arti yang kedua dari menebus, Dia melepaskan kita dari bahaya. Bahaya yang sedang mengancam bangsa Israel, mereka dibuang. Bahaya apapun juga yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bahaya sakit, penyakit, bahaya masalah perekonomian yang sedang membuat banyak orang takut hari-hari ini. Dan ada banyak ancaman-ancaman yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkata, aku telah menebus engkau. Dia bukan hanya menebus kita dan kita memperoleh kehidupan yang kekal, tetapi Dia meluputkan kita dari ancaman dan bahaya. Dan arti yang ketiga, Dia memberi pengharapan kepada kita. Bukankah dari salib, ketika kita memandang kepada salib Yesus yang sudah mati, dari salib mengalir anugerah keselamatan, dari salib mengalir
anugerah kesembuhan. Dari salib ada kelepasan, bahkan ada pengharapan. Dari kehidupan yang berputus asa menjadi kehidupan yang berpengharapan. Terlebih kita memiliki hari depan yang penuh harapan di dalam Yesus. Puji Tuhan, ini arti Tuhan telah menebus kita. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa tidak perlu kita menjadi takut. Yang kedua, karena Tuhan telah memanggil engkau dengan namamu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita melihat apa sih arti nama. Arti nama itu begitu penting bagi kita ya. Ketika kita berkenalan dengan seseorang pasti yang akan disebut nama. Nah Bapak ibu saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Allah mengenal nama kita secara spesifik. Luar biasa. Namun kalau kita belajar dari kitab Yesaya ini, penulis mengatakan bahwa bangsa Israel ini disebut aku memanggil namamu. Aku memanggil namamu. Jadi Israel ini disebut. Namun ayat ini sebetulnya bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita Israel rohani. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat ini disebut kepada bangsa Israel secara universal. Jadi dalam jumlah yang banyak secara umum. Tetapi kita melihat di sini bahwa sesungguhnya Dia mengenal nama kita secara khusus. Kita akan melihat bersama-sama itu dibuktikan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga bahwa kita adalah domba-dombanya. Dia mengenal kita, Dia kenal suara kita, Dia dengar ya setiap suara dari domba-dombanya. Dan di situ dikatakan gembala itu memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa ketika Allah memanggil nama kita, bangsa Israel secara keseluruhan dan juga nama kita, ini memiliki pengertian yang luar biasa, yang khusus. Dia bukan hanya kenal nama kita. Jadi bayangkan Tuhan menghafal, Tuhan mengetahui nama. Ada berapa miliar manusia yang harus diketahui oleh Tuhan. Namanya masing-masing. Hidup kita, nama kita dikenal oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pengenalan Allah itu adalah pengenalan yang luar biasa. Bukanlah pengenalan yang dangkal Bapak Ibu. Dia mengerti, dia mengetahui. Ya, bahkan kalau kita melihat dari kata ini mengenal dan mengetahui itu ada perbedaan yang mendasar, yang penting. Tetapi kadangkala seringkali disalahartikan. Dianggap sama begitu ya. Padahal kalau orang hanya sekedar mengetahui nama, berarti nama, alamat, dan itu pengenalan yang biasa. Tetapi bagi orang yang memiliki pengenalan spesifik yang khusus, dia akan tahu bukan sekedar nama, alamat, tetapi ada identitas lagi yang lebih, bahkan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain itu diketahui. Itu namanya mengenal. Nah inilah yang Allah lakukan bagi umatnya. Dia begitu mengenal kita umat-umatnya. Dia mengenal kita, nama kita ya. Bahkan lebih khusus lagi. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Dia tahu nama kita, Dia tahu pikiran kita, Dia tahu rencana kita, Dia tahu kesulitan kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu setiap kesedihan kita, bahkan ketakutan kita sekalipun. Dia tahu sebab apa? Dia kenal siapa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Saya sangat tergerak saja untuk menyampaikan ayat ini di dalam ayat yang ke-10 dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-3. Saya baca buat kita semua. Bukti Allah menyebut dan mengenal kita nama demi nama. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang gembala akan menyebut nama masing-masing. Gembala kita juga akan menyebut saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam doa-doa.
menyebut apa yang menjadi kebutuhan, semua disebutkan. Terlebih urusan keselamatan itu menjadi tanggung jawab dari seorang gembala. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi gembala kita yang luar biasa, gembala yang baik. Dia mengetahui kita, dia mengenal kita dengan dalam, bukan pengenalan yang dangkal. Dan ia di situ dikatakan dia tahu segala kebutuhan dan keperluan kita. Ini yang artinya dia memanggil nama kita. Dia tahu pikiran kita, dia tahu kerinduan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur kita menjadi domba-domba yang dikenal oleh gembala kita. Oleh sebab itu, mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sang gembala yang baik, yang mengerti segala kebutuhan kita. Ketika kita sakit, datang kepada Tuhan, Dia yang akan menyembuhkan kita. Ketika kita menghadapi persoalan masalah, datang kepada Tuhan, Dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Puji Tuhan. Di bagian yang ketiga, apa yang membuat kita tidak menjadi takut, yaitu kembali di dalam Yesaya pasal 43 tadi, ayat yang pertama bagian terakhir, Yesaya 43. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Perhatikan baik-baik, kita ini adalah kepunyaan Allah. Bahkan di dalam ayat yang keempat, dalam pasal yang ke-43 ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah, ini membuat kita memiliki pengharapan, ya ada kepastian, ada kekuatan yang baru. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kita biji mata Tuhan, kita adalah milik Allah yang berharga, pasti dan Allah menggaransi bahwa Dia akan memelihara hidup saya dan saudara. Sebab kita ini berharga dan kita menjadi sasaran kasih Allah. Amin. Luar biasa. Dia akan memperhatikan kita. Sebagai bagian yang terakhir, dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua, saya baca buat kita semua. Alasan membuat kita tidak takut, sebab Dia menebus, Dia memanggil, bahkan kita ini adalah kepunyaannya. Yang kedua, janji Allah yang menjadi garansi bagi kita supaya kita tidak takut, yaitu apa? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bersama-sama bahwa inilah yang Allah lakukan. Janji Allah bagi kita umat kepunyaan Tuhan. Ada bahaya, ada ancaman. Di situ dikatakan ketika kita melalui air, ini bicara tempat yang sukar ya, ada banjir, tetapi di situ dikatakan aku menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan hanyut. Engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ada bahaya yang mengancam di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ingat baik-baik, ayat ini memberi garansi bagi kita untuk kita tidak lagi, jangan lagi takut. Dan percayakan hidup kita. Hidup saya dan saudara adalah milik Tuhan. Dia sudah menebus kita. Dia kenal kita. Dia tahu saya dan saudara. Dia pasti akan memelihara hidup kita. Dia pasti akan menolong kita. Dia menyembuhkan ketika kita sakit. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dia datang kepada kita dan Dia menjamin janjinya ya dan amin menjadi bagian saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib, Allah yang hidup.
yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mengajar kami, mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tuhan, kami mau belajar untuk mempercayai Engkau dalam segala hal, dalam segala kondisi hidup kami. Untuk kami tidak menjadi takut, sebab Tuhan sudah menebus kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjadi sasaran kasih Allah yang luar biasa. Kami tidak lagi dibawa ancaman maut. Kami tidak lagi dibawa ancaman setiap persoalan, masalah yang berusaha, bahkan iblis yang berusaha untuk mengintimidasi kami. Tetapi kami bersyukur kami boleh dibebaskan oleh Engkau. Ada jaminan kelepasan Tuhan Yesus, bahkan ada pengharapan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga begitu mengenal kami. Engkau bukan hanya mengenal nama kami satu persatu, tetapi Engkau kenal, Engkau tahu setiap persoalan dan pergumulan kami. Engkau kenal setiap kami Tuhan, dan kami tahu hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga berjanji untuk Tuhan Yesus, dan Engkau memberitahukan kepada kami bahwa kami adalah milik-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan ketika kami berkata aku adalah milik Yesus, di situ hati kami menjadi tenang dan ada jaminan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan kiranya menolong memberkati yang sakit, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Baik mereka yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kami berdoa, kami panggil nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan dan dilalukan. Berkati usaha mata pencaharian jemaat-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberi keberhasilan. Terima kasih Tuhan, pendidikan, bahkan keluarga masing-masing diberkati, hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Gembala yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai gembala kami di usia yang lanjut. Kami berdoa karuniakan kesehatan, pemulihan yang sempurna dalam nama Yesus. Menjadi pendoa, menjadi gembala bagi kami, domba-domba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih Allah, bahkan kuasa Allah menjadi bagian hamba-Mu. Dengan otoritas Allah, hamba-Mu Tuhan boleh melayani dengan kekuatan yang dari Engkau. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, tolong kota kami. Kami berdoa Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, TNI, Polri. Kami berdoa Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat mengatur pemerintahan, terlebih di masa pandemi ini. Tuhan Yesus tolong campur tangan, Tuhan yang menolong, dan biarlah Tuhan terjadi pertolongan mujizat. Bahkan Tuhan Yesus ada keamanan di negara kami ini Tuhan, kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, tenaga kerja kesehatan di dalam nama Yesus. Kami berdoa sehingga negara kami menjadi negara yang diberkati, aman. Terlebih Tuhan Yesus, menjadi doa kami. Ini adalah saat-saatnya di mana Injil-Mu boleh disebarluaskan. Banyak orang yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini. Jaga, lindungi, jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, bencana. Kami usir, tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuntun kami, jadikan kami domba-domba-Mu yang dengar-dengaran, yang taat akan firman-Mu, supaya janji Allah menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.